Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Menyetujui. 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 Dan menyetujui. 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 Menerima. Menyetujui. Bawa pesan ini ke persetujuan. Dikutip dari halaman berita Genius, jika RUU TNI disahkan dan apa dampak yang akan terjadi. Pada 20 Maret 2025, DPR RI resmi menegaskan rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional menjadi undang-undang. Penegasan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Lalu apa latar belakang dari penegasan Undang-Undang TNI? Revisi Undang-Undang TNI ini bertujuan menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman cyber dan dinamika geopolitik internasional. Penambahan tugas dalam operasi militer selain perang, seperti membantu menanggulangi ancaman cyber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri, menjadi salah satu poin dalam revisi ini. Lalu bagaimana respon pemerintah dan DPR? Meskipun terdapat penolakan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses penegasan Undang-Undang TNI. Pimpinan DPR telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rancangan undang-undang ini, dan Presiden tersebut telah menyetujui perubahan tersebut. Lalu apa langkah lanjutan dan harapan publik? Sejumlah kelompok masyarakat yang sipil telah menyiapkan bukti-bukti formil untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang TNI disahkan. Mereka berharap proses ini dapat mengembalikan prinsip supremasi sipil dan memastikan bahwa peran TNI tetap sesuai dengan koridor demokrasi. Secara keseluruhan, penegasan UU TNI membawa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Sementara ada upaya untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, perhatian terhadap dampak sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas agar tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil. Saya selaku tim pro, saya akan mengemukakan pendapat saya. Saya sangat setuju dengan sahnya revisi undang-undang. Poin pertama, penguatan peran TNI dalam penanggulangan terorisme dan keamanan non-konvensional. RUU TNI dapat memperjelas peran TNI dalam menangani ancaman yang tidak hanya berasal dari negara lain, tetapi juga dari ancaman domestik seperti terorisme, bencana alam, dan situasi darurat lainnya. Poin kedua, memperkuat fungsi TNI di bidang sosial dan pembangunan. TNI telah terbukti berperan dalam banyak kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan adanya RUU TNI dapat lebih terstruktur dalam memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dan membantu masyarakat dalam berbagai situasi, seperti bencana alam dan daerah rawan konflik. Poin ketiga, kesepakatan nasional yang lebih tegas tentang peran TNI. RUU ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batasan-batasan tugas dan fungsi TNI dalam konteks modern, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau ambiguitas mengenai kewenangan TNI dalam ranah politik atau domestik.
Pendukung RUU TNI berpendapat bahwa hal ini penting untuk menjaga ketertiban negara, meningkatkan profesionalisme TNI, serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya dari Tim Pro, saya sangat setuju dengan rancangan Undang-Undang TNI yang bertujuan untuk menyesuaikan aturan dengan ancaman aktual yang terjadi di negara saat ini, serta memperkuat peran TNI dalam operasi militer selain perang. Selain itu juga memperkuat posisi TNI dalam menghadapi berbagai ancaman non-konvensional seperti perang cyber, aktivitas intelijen, hingga kejahatan lintas negara. Saya selaku tim kontra, saya akan membukakan pendapat saya mengenai penolakan rancangan Undang-Undang TNI. Yang pertama, menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI. Apa itu Dwi Fungsi ABRI? Dwi Fungsi ABRI adalah konsep peran ganda militer di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk berperan tidak hanya dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam bidang sosial dan politik. Yang kedua, mengancam demokrasi dan HAM. Dalam hal ini, TNI dapat melakukan operasi militer selain perang tanpa persetujuan DPR dan meningkatkan potensi pelanggaran HAM berat seperti di Papua dan Aceh. Yang ketiga, memperkuat impunitas hukum. Revisi Undang-Undang TNI memperkuat peradilan militer yang tertutup dan ringan dalam menjatuhkan hukuman. Kasus pelanggaran hukum oleh anggota TNI sulit dijerat di pengadilan sipil. Keempat, ancaman keterlibatan TNI dalam bisnis. Larangan bisnis bagi TNI dihapus dalam revisi karena berpotensi menciptakan negara di dalam negara dengan akses ekonomi ilegal. Yang kelima, perpanjangan usia TNI. Usia pensiun perwira TNI diperpanjang hingga 62 tahun, memungkinkan mereka untuk terus berkontribusi pada organisasi. Yang keenam, jabatan sipil untuk TNI. Jumlah lembaga yang bisa diisi TNI aktif bertambah dari 10 menjadi 16. Memungkinkan TNI untuk memiliki peran lebih luas dalam mempertimbangkan lembaga sipil. Akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU ini dan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU ini. It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. 40 acres in the muse, bigger than the music. Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Must have on a beat, bro, in rap. He a freak though, man down, calling ambulance, tell him